Ya, memang kita Hang Tua ini memposisikan sebagai kampus eh, Laut Biru yang artinya kampus bervisi misi untuk kelautan. Nah, di situ kita mewajibkan setiap mahasiswa itu mendapatkan eh, ilmu kelautan tersebut. Di samping Ya, kalau mamanya teknik kelautan, ya pasti ada yang kelautan tersebut. Ya, dan mahasiswa-mahasiswa di sini yang berkenan untuk menjadi prajurit tentara Angkatan Laut difasilitasi. ya. Kita Hmm, memfasilitasi biasanya kalau masuk AL, yang mau masuk AL silakan kita akan eh, bina di sini. Kemudian yang mau masuk perwira karir, jadi lulus S1 menjadi letnan 2 di ya. Angkatan Laut. Jadi kita bentuk di sini dari mulai awal kita berikan pelajaran-pelajaran demikian. Ya, Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan eh, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Supartono MM Sekar, yaitu beliau adalah Rektor Universitas Sang Tuah Surabaya. Apa kabar, Prof? baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita bertemu lagi. Alhamdulillah, Oke. kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Oke. Prof. Supartono lahir 17 Januari Enam satu. 1961. Ya. Ya, alumni Akademi Angkatan Laut, AAL Angkatan 29. Kemudian pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pertahanan, menjadi guru besar bidang teknologi kemaritiman di Universitas Pertahanan, kemudian menjadi Rektor Universitas Sang Tuah mulai 15 September 2020. Nah, Prof, mungkin supaya lebih lengkap walaupun singkat bisa diceritakan perjalanan karir dan akhirnya fokus di bidang pendidikan menjadi rektor Hang Tuah. Silakan, Prof. Oke. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita pertama lulus menjadi perwira Angkatan Laut. Ya, Ya, selama ini dulu nggak bercita-cita untuk menjadi dosen itu. Cita-citanya adalah ya, menjadi panglima armada ya, gitu. Tapi karena kita di sini menjurus ke arah korup ya, korup saya adalah elektro, jadi elektro tidak bisa menjadi kasal istilahnya. Nah, ya, seperti itu. Jadi kita sekarang menjadi di kapal
selama 13 tahun, kemudian pindah ke Mabesal. Di Mabesal itulah ada kesempatan untuk kuliah. Kuliah S2, S3 di IPB, sehingga kita mendapatkan S2, MM, dan di IPB mendapatkan doktor. Ya, mau Ya, berkarir akademik, yang terakhir di Universitas Pertahanan. Nah, disitulah ya, kita meng, eh, mengajar dan bidang teknik dan manajemen secara aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, publikasi dan konferensi sebagai peneliti, beliau saya setelah mempublikasikan banyak masalah jurnal nasional dan internasional serta berpartisipasi dalam berbagai konferensi akademik. Nah, dalam kepemimpinan saya eh, sebetulnya di Angkatan Laut pernah menjadi Kadisdikal, Kepala Dinas hmm, Pendidikan Angkatan Laut. Jadi di situ adalah membawai seluruh pendidikan Angkatan Laut yang di Indonesia ini dibawahi oleh saya Kadisdikal tersebut. Nah, Kadisdikal ini ya, mendapatkan kum, istilahnya kalau di kita ini kum sebagai pejabat pendidikan. Nah, ya, maka eh, tahun 2010 itu kita sebagai dosen, jadi masih aktif di Angkatan Laut itu menjadi dosen. Nah, ya, tahun 2015 kita naik rektor kepala. Kemudian tahun 2015 tersebut pindah ke Unhan, yaitu menjadi Warik 2 tersebut di tahun ya, 2018. 2019 pensiun, ya, sebagai dosen biasa di Unhan, kemudian tahun 2020 mendapatkan anugerah profesor tersebut. ya, Nah, setelah mendapatkan profesor, kemudian ditarik ke sini menjadi rektor Universitas Hang Tuah tersebut. ya, Nah, di situ eh, kami mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Hang Tuah. Nah, mulailah itu sebagai karir kita sebagai pendidik. Rob, walaupun tidak sejak dari awal berkarir di Universitas Sang Tua, mungkin Prof bisa cerita sedikit tentang latar belakang sejarah Universitas Sang Tua dalam perjalanannya sampai saat ini bisa mencapai predikat tertinggi perguruan tinggi yaitu akreditasi unggul. Monggo silakan, Prof. Nggih. Eh, Universitas Hang Tuah berdiri tanggal 12 Mei tahun 1987. Jadi sekarang sudah berumur 37 tahun. Bertepatan dengan Hari TNI AL, Universitas Hang Tuah Surabaya diresmikan oleh Bapak Kasal. Jadi pada saat itu yang menjabat rektor adalah Wagub AAL, yaitu Ya, Laksamana Pertama TNI Suyoso Soekarno PSD. Pada awal berdirinya, UHT menyelenggarakan perkuliahan kampus, jadi fakultasnya ada 6, Fakultas Teknik Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Hukum. Selanjutnya, Fakultas Teknik
dan teknologi tersebut menjadi satu. Jadi eh, menjadi satu Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan. Yang teknik-teknik tadi dijadikan satu. Pada tahun 1990 seluruh Fakultas UHT pindah di Sukolilo tersebut ya di yang Ya, sekarang ini ada Fakultas ya, Kedokteran yang pindah di dekat RSAL. Kemudian pada tahun kita mendapatkan menjadi rektor tersebut tahun 2020 ya ya, kita tersebut mempelajari jadi yang kurang-kurang apa untuk menjadikan universitas menjadi unggul. Masa kita ya, universitas sudah 34 tahun masih belum bisa unggul. Nah, sejak ya, itulah kita bergerak jadi yang prodinya saat itu baik sekali dirubah menjadi unggul. Kemudian ya, sumber daya manusianya, sumber daya manusianya sementara waktu itu masih ya kurang lah. Akhirnya kita ya, pacu untuk mendapatkan Java yang harus meningkat. Bahkan kemarin tahun 2023 kemarin universitas swasta yang terbanyak naik Javanya itu dari hmm, AA menjadi lektor, lektor menjadi lektor kepala, bahkan ke guru besar. Itu kemarin terbanyak di Jawa Timur di sini. Kita ya, ada 110 yang kita tingkatkan Javanya tersebut dengan 9 profesor, 26 kepala lektor kepala dan sisanya dari 110 tersebut naik AA dan AA. ya, Nah, setelah itu kita eh, tahun 2024 tanggal eh, 23 Maret tepatnya yaitu waktu bulan ya, puasa berdasarkan SK Ban PT 272 SK Ban PT AK PT 3 Romawi 2004 ya, dari 23 prodi tersebut menjadi unggul dan akreditasi Universitas UHT menjadi unggul. Nah, bahkan kemarin tahun akhir 2022 SPMI kita yang eh, persyaratan harus diperbaiki menjadi nomor satu se-Jawa Timur di LLD ya, ke-7 itu mengenai SPMI kita. Oke, itu Pak, terima kasih. ya. Nah, eh, Prof sudah menjabat mulai 20. 2020. Nah, apa saja yang sudah dan akan dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan setelah mendapat akreditasi unggul ini, Bu? Ya, tentunya kita mendapatkan unggul tersebut dengan susah payah perlu dipertahankan dan apa yang harus kita kerjakan nanti yaitu peningkatan akreditasi terhadap prodi-prodi yang belum terakreditasi unggul, di mana saat ini yang belum ada 12 prodi
Kemudian percepatan pencapaian jabatan fungsional guru besar. Jadi ya, yang lektor kepala dinaikkan semuanya supaya menjadi guru besar. Kemudian pembangunan fasilitas dan layanan di UHT, gedung-gedung. Sekarang kita lagi membangun eh, pasca sarjana, gedung FKG, gedung laboratorium hewan coba, monumen kapal bambu, dan ini nanti ke depan fakultas farmasi kita akan bangunkan, kemudian sama ya, mes vokasi pelayaran tersebut. Kemudian akan mendirikan prodi-prodi baru yaitu 4 prodi, S1 S3 Administrasi Publik, S2 Teknik Kelautan, terus apoteker dan PPDS Kedokteran Kelautan. Nah, ini nanti akan dibangun lagi S3 Hukum dan eh, spesialis, spesialis ya, bedah, kemudian spesialis kedokteran gigi, sama eh, apa psikologi itu supaya bisa menjadi psikolog. ya, Kemudian peningkatan prestasi mahasiswa, di mana UHT sudah mendapatkan peringkat ketujuh nasional kampus tertinggi perolehan P2 WM dan banyak kejuaraan yang dicapai oleh mahasiswa. ya, Peningkatan prestasi dosen, sekarang sudah menjadi peringkat 16 nasional kampus tertinggi perolehan HIBA, hmm, penelitian BIMA, dan banyak prestasi yang dicapai oleh dosen. Peningkatan hasil MBKM, di antaranya ya, PPKM, KKN, tematik, maupun kampus belajar. Nah, demikian untuk ke depan kita ya, harus bisa eh, mendapatkan profesi psikolog sama kedokteran spesialis tadi, dan S3 hukum. Itu. ya. Baik, Prof. Eh, Universitas Hang Tuah sudah berkembang menjadi sangat besar tadi ya, dilihat program studinya Ini. juga luar biasa. Nah, maka mungkin bisa diceritakan mengenai apa jumlah mahasiswa saat ini, kemudian setiap tahun berapa yang diterima, berapa alumninya sekarang, dan mereka Oke. berada di mana saja ini para alumni ini. Monggo, Bro. Oke. Alhamdulillah sekarang ini untuk student body UHT yang saat ini ada 4.950. Jadi sebelum-sebelumnya itu sampai 6.000 student bodinya. Ya, Tapi sekarang ya, turun. Tapi yang membanggakan yaitu FK sama FKG sekarang ya, maksimum yaitu 250 setiap ya, tahunnya menerima, ya, FKG 200 setiap tahunnya menerima. ya, Di mana jumlah fakultasnya sekarang sudah ada 8, kemudian jumlah prodinya sekarang 23, dan yang membanggakan jumlah dosennya menjadi 406. Sedangkan alumninya ya, sampai dengan sekarang ada 16.408 orang alumninya. Ini ya, alumni tersebut
tersebar di seluruh Indonesia, terutama ya, yang lulusan kedokteran itu ya baik di Jakarta maupun di Pulau Jawa sini, terutama kemudian ke Sumatera, Kalimantan, dan wilayah timur. Jadi di sini FK-nya itu hampir setiap tahun menerima 15% itu dari wilayah timur. nah, Universitas Hang Tuah ini didirikan oleh Korps Angkatan Laut. Apakah sampai sekarang masih ada apa hubungan Hubungan. emosional, apa hubungan fungsional? Apakah banyak alumninya yang diterima di lingkungan Angkatan Laut? Seperti itu, Bro. Oke, jadi Hang Tua didirikan oleh Yayasan Nala, yang Yayasan Nala ini ketua pembinanya yaitu Bapak Kasal. Jadi sampai Ya, sekarang hubungan emosional ya tetap ini binaan dari Angkatan Laut, tapi berupa ya, Yayasan Nala. Nah, setiap tahunnya kita ini eh, menggunakan kapal-kapal Angkatan Laut untuk wahana hmm, praktek di kapal. ya, Jadi setiap tahun minimal mahasiswa itu pernah naik kapal di satu perjalanan. Jadi kalau mahasiswa baru wajib hukumnya untuk naik kapal perang di armada tersebut. Jadi ya termasuk Ang Tua ini karena di bawah Yayasan Nala, Yayasan Nalanya ini miliknya Angkatan Laut, otomatis kita ya, juga masih berhubungan terus. Dan ya, baiknya kita bagi anak-anaknya Angkatan Laut mendapatkan ya. fasilitas banyak kalau masuk Oh, masuk di UHT. Di ya, antaranya kalau masuk FK, nah itu ya, dikenakan kalau anaknya perwira uang uang gedungnya itu ya, uang gedung biasanya kalau orang umum ya sekitar 300-an gitu. Orang anaknya ya. Angkatan Laut dibebaskan, tidak pakai bayar. Oh, Untuk anaknya yang ya, perwira, kelas perwira ya hanya 50 juta rupiah. Jadi ya, eh, sangat berkompetitif untuk ya, bagi anak-anak Angkatan Laut. Dan kita membebaskan untuk UKT atau SPP bagi ya. non FK sama non FKG. Itu. Hmm, ya, ya. Baik. Nah, Prof, pasti itu dibatasi prosentasenya karena kalau semua keluarga angkatan laut nanti tidak mendapat apa income. Iya, itu eh, perintah Bapak Kasal harus seperempatnya. Jadi 25%-nya harus Oh, anak-anaknya Angkatan Laut. ya, Nah, ini ya, menjadi tantangan buat kita. Sementara ya, kita mau menerima dari luar, itu anak-anaknya pinter dan bergengsi, bagian anaknya Angkatan ya. Laut pas-pasan intelektualnya. Nah, kita berusaha Ya, bagaimana memilih dan memilah yang Angkatan ya, Laut tersebut. Habis itu setelah menjadi ya, mahasiswa, ya kita upayakan untuk lulus, untuk lewat di dalam ya, semester satu, ya, semester 2 dan seterusnya itu. ya. Nah, baik, Prof. Ini adalah perguruan tinggi yang punya hubungan emosional, mungkin juga fungsional dengan Angkatan Laut. Apa itu juga tercermin dari warna karakter yang di apa, yang
diimplementasikan atau dibekalkan kepada para alumni? Ya, memang kita Hang Tua ini memposisikan sebagai kampus eh, Laut Biru, yang artinya kampus bervisi misi untuk kelautan. Nah, di situ kita mewajibkan setiap mahasiswa itu mendapatkan eh, ilmu kelautan tersebut. Di samping Ya, kalau mamanya teknik kelautan, ya pasti ada yang kelautan tersebut. Ya, dan mahasiswa-mahasiswa di sini yang berkenan untuk menjadi prajurit tentara Angkatan Laut difasilitasi. ya. Kita Hmm, memfasilitasi biasanya kalau masuk AAL, yang mau masuk AAL silakan, kita akan eh, bina di sini. Kemudian yang mau masuk perwira karir, jadi lulus S1 menjadi letnan 2 di ya, Angkatan Laut. Jadi kita bentuk di sini dari mulai awal kita berikan pelajaran-pelajaran demikian. Ya, ya. Baik, kalau yang menjadi militer karir setelah sarjana itu saya kira normal dan di banyak perguruan tinggi seperti itu. Tadi yang menarik itu kalau mau masuk AAL itu apakah keluar dari hang tuah, Pak? Artinya tidak melanjutkan kuliah. eh, jadi yang masuk AL dari AAL bisa masuk ke Hang Tua, dan dari kita juga ada yang masuk ke AL. Jadi nanti Hmm, apa begitu masuk di sini tingkat 1 atau tingkat 2 kita bina untuk didaftarkan ke AL. Nanti kalau mamanya masuk ini masuk ke AL 4 tahun, kemudian nanti kembali lagi ke sini sebagai mahasiswa. Nah, yang utama yaitu selesai daripada S1 perwira karir. Itu nanti kita dampingi ya, sampai masuk ke sana. Jadi dari awal kita ya, dampingi masuk ke perwira karir. Jadi tahun ini kemarin itu ada 12 orang. Ya, ya, terutama FK, FKG itu yang jadi dokter-dokter Angkatan Laut, jadi ya. dokter-dokter Angkatan Darat ada sebagian itu yang jadi dokter itu. Ya. Oke. Menarik. Ternyata masuk Hang Tuah banyak alternatif yang bisa dipilih. Nah, sekarang ke depan, Bro. Kita ingin membangun Indonesia emas yang pasti akan memerlukan sumber daya yang bisa handal dan tangguh seperti itu. Nah, kalau dari visi kelautan tadi yang menjadi visinya Universitas Hang Tuah, itu apa yang dilakukan Bro, untuk menyiapkan SDM-SDM ke depan eh, untuk membangun Indonesia yang besar, Indonesia yang jaya, terhormat 2045. Kita juga menyiapkan untuk menghadapi Indonesia Emas tersebut ya. Ah, dari yang sudah kita arahkan di sini fokus pada maritim atau kelautan. Universitas Ya, Sang Tua juga memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang maritim dan kelautan. Hal ini mencakup penelitian, pengembangan teknologi, pendidikan yang terkait dengan dunia maritim dan segala potensi yang ada di sekitarnya.
Kemudian integrasi nilai-nilai budaya lokal. Universitas Sang Tua juga sudah aktif dan mempromosikan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, terutama yang berhubungan dengan budaya masyarakat maritim, pembekalan karir dan berintegrasi pada alumni. Ya, salah satu ciri khas yang paling diutamakan adalah pembekalan karakter yang memberikan kepada para lulusan Universitas Sang Tua tidak hanya fokus pada aspek akademik, tapi juga membentuk karakter yang kuat pada setiap mahasiswa. Di antaranya seperti integritas kepemimpinan dan etika kerja serta tanggung jawab. Kemudian kerjasama dengan industri. Kita sudah banyak, jadi istilahnya lulusan Hang Tua tersebut begitu lulus sudah diambil oleh industri-industri yang kerjasama dengan kita. Kemudian pengembangan karir Universitas Sang Tua memperhatikan khusus pada pengembangan karir mahasiswa termasuk menyediakan pelatihan dan bimbingan karir yang sesuai dengan bidang studinya mereka. Secara khusus UHT memberikan pendampingan yang tadi itu menjadi ber-APK. Dengan ciri-ciri khas ini, Universitas Sang Tua merupakan tidak hanya mencetak lulusan yang kompeten dengan akademik, tapi juga memberikan karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Itu. Ya, baik. Terakhir, Prof, mengenai akreditasi. Akreditasi unggul untuk institusi 2025 kelihatannya akan ditiadakan. Ya, tinggal akreditasi untuk program-program studi. Nah, mungkin ada harapan atau saran dari Universitas Hang Tuah seperti apa akreditasi sebagai penghormatan perguruan tinggi yang sudah dianggap kualitasnya baik ini tetap bisa diwujudkan di masyarakat. Ya, tahun 2025 sudah tidak ada lagi akreditasi baik unggul maupun baik sekali dan baik. Nah, sebagai saran untuk BAN-PT terkait dengan perubahan kebijakan terkait akreditasi, maka kita harus memperhatikan kualitas program studi secara spesifik dengan fokus pada akreditasi program studi masih tetap penting untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara mendalam dan berfokus pada kualitas pendidikan yang diberikan. Penggunaan skor sebagai indikator kualitas. Penggunaan skor ini menjadi metode yang lebih terukur dan transparan dalam menilai kualitas program studi. Skor dapat mencerminkan berbagai aspek seperti kualitas pengajaran, penelitian, fasilitas, dan prestasi lulusan. Namun perlu dipastikan bahwa metodologi perhitungan skor tersebut jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Kemudian dukung inovasi dan keunggulan. Dan berarti harus mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan keunggulan dalam pendidikan dan penelitian. Ini yang dapat dilakukan dengan memberikan insentif dan pengakuan khusus bagi program studi yang berhasil mencapai prestasi tersebut. Kemudian yang keempat, peningkatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan stakeholder. Penting ini untuk membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, baik industri maupun masyarakat umum. Kolaborasi ini dapat membantu memastikan bahwa standar akreditasi selalu terkini dan relevan dengan perkembangan
terbaru di bidang pendidikan dan penelitian. Nah, yang lebih penting lagi adalah evaluasi dan peningkatan secara kontinu, mengadopsi skor dalam proses akreditasi memungkinkan adanya evaluasi yang terperinci dan berkesinambungan terhadap program studi. BNPT dapat mempertimbangkan untuk melibatkan feedback dari stakeholder yang proses evaluasi ini untuk memastikan bahwa kita adalah sudah baik untuk ininya. Kemudian yang terakhir, edukasi dan informasi publik penting untuk memberikan edukasi dan informasi yang memadai kepada perguruan tinggi dan masyarakat terkait perubahan kebijakan tersebut. Ya, itu yang Baik, bisa kita usulkan pada ya. BNPT. Baik, terima kasih sekali Bapak Laksda TNI Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Supartono MM Saikar, Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan dan mengenal lebih jauh mengenai Universitas Hang Tuah Surabaya ini. Mudah-mudahan menambah pemahaman dan pengetahuan kita semua. Sekali lagi terima kasih Prof. Sukses Terima selalu. kasih kembali. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi